Perkenalkan, nama saya Indah Christine Jessica Harefa. Saya mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, Fakultas Sains, Teknologi, dan Informasi, Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang berada di Microsoft Word. Yang pertama, margin. Yang kedua, paper size. Yang ketiga, spasi naskah. Yang keempat, broadcast. Yang kelima, cetak naik. Yang keenam, cetak turun. Dan yang ketujuh, kolom koran. Baik, simaklah video berikut ini. Nah, ini dia poin-poin penting yang harus kita ketahui dalam menggunakan aplikasi Microsoft Word. Yang pertama yaitu margin. Nah, margin ini adalah pembatas naskah yang menentukan atas, bawah, kanan, dan kiri yang terdapat dalam kertas. Nah, cara mengatur itu yaitu kita harus menekan icon pakai layout. Nah, setelah kita menekan pakai layout, kita menekan icon margins. Nah, seperti yang kita lihat di sini banyak sekali pembatas-pembatasnya. Nah, setelah itu kita akan menekan custom margins. Setelah kita menekannya, di sini terdapat ukuran-ukuran pada kertas. Nah, di sini bisa kita tentukan atas, bawah, kiri, dan kanannya. Nah, di sini kita dapat menentukan berapa ukuran yang kita mau. Tapi saya 2 cm saja. Nah, atasnya 2 cm, bawah 2 cm, kirinya 2,54 cm, dan kanannya 2,54 cm. Nah, setelah kita menentukannya, kita berikan OK. Nah, seperti itulah teman-teman dalam menggunakan margin sini. Nah, yang kedua yaitu paper size. Paper size adalah jenis kertas yang digunakan dalam mencetak kertas. Kita harus menentukan lebar dan tingginya. Nah, caranya itu kita membuka pakai layout, lalu kita membuka size. Nah, di sini dapat kita lihat ukurannya dan kita menekan more paper size. Nah, seperti yang kita lihat, kita dapat menentukannya di sini. Kita dapat menentukan kertas apa yang kita gunakan. Nah, di sini ada 2 kertas, letter dan A4. Nah, yang biasanya kita gunakan yaitu ada A4. Nah, ada lagi sebenarnya yang biasa kita gunakan yaitu F4, tetapi di sini tidak ada ya. Jadi kita menggunakan A4 saja. Nah, setelah kita menentukan kertas yang kita gunakan dan ukurannya, kita tinggal menekan OK. Nah, secara otomatis ukuran kertasnya akan seperti ini. Nah, seperti itulah yang dinamakan paper size. Nah, yang ketiga yaitu spasi naskah, di mana spasi naskah ini adalah jarak antar baris. Nah, cara antar baris ini yang sering kita gunakan ada 3, yaitu jarak 1, jarak 1,5, dan jarak 2. Nah, untuk mengatur jaraknya ini kita menggunakan 2 cara. Nah, cara pertama kita memblok teksnya, kita membuka icon home, lalu kita menekan ini. Nah, di sini memang tertera banyak sekali jenis-jenis jaraknya, tetapi yang sering kita gunakan yaitu jarak 1, 1,5, dan 2. Nah, misalnya kita kasih jarak 1. Nah, otomatis dia jaraknya akan seperti ini. Nah, yang keempat yaitu drop caps. Nah, drop caps ini adalah memperbesar awalan paragraf atau awalan kalimat pada suatu paragraf. Nah, caranya itu kita memblok suatu huruf di awal paragraf atau di awal teks ini. Lalu kita membuka icon insert. Di sini telah terbuka, dan setelah itu kita membuka atau mengklik drop cap. Nah, di sini dapat kita pilih ya, teman-teman. Dan kita membuka drop cap option. Nah, di sini ada 3 pilihan, non, drop pad, dan in margin. Nah, di sini saya memilih drop pad. Nah,
Setelah kita memilih ini, kita tinggal mengklik OK. Nah, ini dia poin-poin penting yang harus kita ketahui dalam menggunakan aplikasi Microsoft Word. Yang pertama yaitu margin. Nah, margin ini adalah pembatas naskah yang menentukan atas, bawah, kanan, dan kiri yang terdapat dalam kertas. Nah, cara mengatur itu yaitu kita harus menekan icon pakai layout. Nah, setelah kita menekan pakai layout, kita menekan icon margins. Nah, seperti yang kita lihat di sini banyak sekali pembatas-pembatasnya. Nah, setelah itu kita akan menekan custom margins. Setelah kita menekannya, di sini terdapat ukuran-ukuran pada kertas. Nah, di sini bisa kita tentukan atas, bawah, kiri, dan kanannya. Nah, di sini kita dapat menentukan berapa ukuran yang kita mau. Tapi saya 2 cm saja. Nah, atasnya 2 cm, bawahnya 2 cm, kirinya 2,54 cm, dan kanannya 2,54 cm. Nah, setelah kita menentukannya, kita berikan OK. Nah, seperti itulah teman-teman dalam menggunakan margin sini. Nah, yang kelima yaitu cetak naik. Nah, cetak naik ini adalah sering digunakan atau sering dipakai saat membuat suatu perpangkatan. Nah, kita membuat M pangkat 2. Nah, caranya yaitu ada 2 cara untuk membuat perpangkatan ini. Cara pertama, kita memblok teks. Cara kedua, kita tinggal memblok angka 2, lalu Ctrl Shift dan sama dengan. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Nah, begitulah cara menggunakan atau membuat cetak naik. Nah, yang keenam yaitu cetak turun. Cetak turun ini sama halnya seperti cetak naik tadi, hanya saja dia berada di bawah. Nah, caranya itu sama seperti yang tadi. Contohnya kan, kita buat H2O. Nah, jika kita membuat angka 2 ini untuk jadi cetak turun, ada 2 cara, yaitu kita membuka icon home dan kita mengklik X2. Nah, otomatis dia akan seperti ini ya teman-teman. Nah, cara yang kedua, kita tinggal memblok angka 2, lalu Ctrl sama dengan. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Nah, seperti itulah cara untuk membuat cetak turun. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kolom koran. Kolom koran adalah teks yang berupa kolom-kolom yang sering kita temui di koran, di surat kabar atau di majalah. Nah, caranya itu kita membuka icon pakai layout. Lalu kita membuka columns. Nah, setelah itu kita mengklik more columns. Nah, di sini banyak kita lihat kolom-kolom. Ada kolom 1, 2, 3, ada left and right. Nah, di sini saya menggunakan kolom 2 atau kolom 2. Nah, setelah kita mengklik ini, kita tekan OK. Nah, otomatis dia akan seperti ini, teman-teman ya. Nah, Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bye-bye.